Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Pioneers Indonesia. Jumpa lagi di channel King Fahd. Dan pada pembahasan kali ini teman-teman, sangat penting dan menarik dan patut kalian ikuti sampai akhir teman-teman ya. Jadi untuk pembahasannya yaitu terkait informasi terbaru yang ada di home screen Pi Apps kita, di mana pihak core team Dr. Cheng Deovan muncul dan menyampaikan terkait tujuan yang akan dibangun, tujuan ke depan terkait Pi Apps teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini terkait rencana strategi Pi Apps pada saat ini dan juga untuk di masa depan itu seperti apa, simak teman-teman ya. Tapi sebelumnya teman-teman, untuk konten kali ini saya tidak menampilkan wajah teman-teman ya. Jadi hanya sebatas screen. Nah di situ teman-teman bisa melihat gambar-gambar atau art dari Pi Network dan juga beberapa pengalaman Fahd. Nah ini menegaskan kepada teman-teman yang negative thinking kepada channel King Fahd dan juga menyerang secara personal. Mungkin dari gambar pengalaman-pengalaman yang Fahd dapatkan itu kalian bisa simpulkan apakah Fahd ini ngawur orangnya atau tidak. So just check and check for all pictures. Oke, teman-teman ya. Dan juga teman-teman saya ingin ingatkan untuk besok Minggu ini ada acara di Plat AG Kediri dari beberapa kota di Jawa Timur. Nah itu ratusan teman-teman pioner yang hadir. Nanti silakan teman-teman gabung ya. Dan di situ Fahd akan hadir juga. Dan minggu depannya lagi Fahd akan hadir di event Surabaya teman-teman. Kita kopdar nongkrong bareng. Oke teman-teman, langsung saja untuk pembahasan kali ini ya. Simak baik-baik. Dan Fahd akan menyampaikan terlebih dahulu perbedaan antara rencana dan strategi buat teman-teman yang belum tahu. Jadi rencana Pi itu maksudnya untuk langkah-langkah dalam menggapai tujuan kedepannya teman-teman ya, seperti apa Pi Network ini. Kemudian strateginya, pilihan, keputusan atau cara apa yang harus ditempuh, yang harus dilakukan di Pi Network ini untuk mendapatkan atau mencapai tujuan tersebut teman-teman ya. Yang pertama dari Dr. Cheng atau Tante Van ini menyampaikan secara general teman-teman. Jadi Pi ini ya memiliki blockchain sendiri teman-teman, mata uangnya yang disebut Pi. Nah di situ ada yang bilang koin, ada yang bilang token juga gitu kan. Dan di sini Pi sendiri teman-teman adalah platform untuk membuat Pi Apps di dalamnya teman-teman. Jadi banyak aplikasi atau utilitas nanti yang ada di dalam aplikasi ini, baik itu dari komunitas maupun nanti juga bisa dari luar teman-teman ya, dari eksternal. Kemudian fokus untuk pembentukan atau pengembangan utilitas terhadap Pi sendiri, yaitu saat ini terkait contohnya itu market teman-teman ya. Jadi kita benar-benar fokus di utilitas teman-teman. Dan Dr. Cheng Deovan menjelaskan bahwasanya Pi sangat-sangat berbeda teman-teman ya. Ya pasti ada yang sama, tapi dari ciri khas atau stylenya disampaikan dari Dr. Cheng Deovan itu sangat berbeda teman-teman ya. Karena teman-teman Pi Network sendiri memiliki strategi khusus dengan tujuan aksesibilitas atau jangkauan adopsi massal dari kripto teman-teman ya untuk user-usernya. Dan juga di sini untuk menciptakan ekosistem yang berbasis utilitas di dunia Web3 teman-teman ya. Kemudian strategi-strategi apa yang ingin dicapai? Nah di sini Dr. Cheng bilangnya itu ada 3 teman-teman. The number one is growth atau pertumbuhan. Di sini mata uang yang sukses itu teman-teman ya, atau cryptocurrency. Bagaimana untuk komunitas atau usernya itu harus gede teman-teman, banyak sehingga banyak nanti digunakan. Yang juga ini benar-benar mensupport project CryptoPi teman-teman ya, karena sudah mencapai 35 juta ke atas. Kemudian terkait strategi kedua adalah desentralisasi yang kita sudah ikuti dan praktekkan bersama-sama. Salah satu contohnya adalah secara teknis teman-teman sudah mencoba testnet dan juga kita sudah berada di mainnet atau migrasi teman-teman ya. Dan yang ketiga pembangunan utilitas teman-teman. Jadi utilitas di sini adalah fokus utama sekali lagi untuk saat ini di enclosed mainnet. Bagaimana teman-teman itu kita dituntut untuk
ya berpartisipasi, kita mendukung sehingga utilitas DeFi ini semakin matang teman-teman. Juga untuk mendorong agar secepatnya open mainnet itu terbuka. Jadi utilitas di enclosed mainnet ini dari teman-teman pioneers itu ya kita ramaikan teman-teman ya, kita dukung. Intinya teman-teman, bukan hanya dari pihak pengembang, developer atau core team, tapi di sini juga komunitas yang besar ini agar juga mensupport utilitas yang ada di dalamnya teman-teman ya, guna untuk mencapai level yang tinggi teman-teman, yakni mengalihkan extrinsic motivation atau motivasi ekstrinsik menuju ke intrinsic motivation teman-teman. Nah ini juga salah satu tujuannya teman-teman ya di pembangunan utilitas. Nah seperti apa extrinsic dan intrinsik? Nah ini Fat jelaskan teman-teman. Secara singkatnya teman-teman, untuk extrinsic motivation atau extrinsic motivated ini adalah teman-teman itu bersama-sama untuk menyelaraskan atau melakukan suatu hal, mencapai hal-hal tertentu teman-teman ya, seperti faktor yang ada di luar kita, atau contoh konkretnya ya kita mining setiap hari itu ya teman-teman ya. Itu salah satu contoh dari extrinsic teman-teman. Nah, dari extrinsic teman-teman, tujuannya itu untuk mengalihkan kita semua ke intrinsic motivation atau motivasi intrinsik teman-teman ya. Memberikan manfaat nyata ke teman-teman ya di utilitas nanti. Entah itu terkait hiburan atau kenyamanan kalian di marketplace, seputar produk atau seputar pemecahan masalah yang ada di fase enclosed mainnet. Kemudian di sini juga tujuannya untuk mendidik teman-teman pioner secara mentalitas juga, agar teman-teman itu tidak cenderung hanya di spekulatifnya teman-teman ya, hanya berkutat di prediksi-prediksi cryptocurrency naik turun, nah gitu ya teman-teman ya. Jadi agar kalian itu benar-benar mendapatkan manfaat nyata dari cryptocurrency atau blockchain ini teman-teman. Maka sebelum ke open mainnet ya harus matang dulu teman-teman ya. Dan ini adalah kunci sukses di dunia kripto dan Web3 teman-teman ya. Contohnya di sini adalah ketika awal Bitcoin dulu teman-teman. Bitcoin sukses ya karena memiliki utilitas yang di situ didukung oleh user yang banyak teman-teman ya. Dan di sini pastinya network tidak instan teman-teman ya, banyak proses yang dialami, kegagalan juga ada teman-teman ya. Bagaimana teman-teman juga tahu seperti platform lain Facebook. Nah itu orang taunya hanya simple aja gitu kan, platform yang dibuat dengan simple, hanya interaksi komunikasi, tapi ternyata di situ banyak uji coba teman-teman ya. Dan Pi ini di awal itu memiliki start yang baik teman-teman, ini kata Dr. Cheng Deovan, karena sumber dayanya itu banyak. Dan di sini teman-teman tahu sendiri udah 35 juta plus, dan step by step memungkinkan dengan adanya komunitas besar ini untuk melewati halangan atau rintangan yang ada teman-teman ya. Jadi kita berjalan bersama-sama. Jadi memang teman-teman yang berharap cepat, ini kalian harus tahu nih ya, untuk di dunia seperti ini tuh banyak pengujian, terus kemudian pengulangan, baru yang terakhir baru diproduksi teman-teman ya, nggak langsung jadi. Dan yang selanjutnya ini Dr. Cheng Deovan juga menjelaskan, perlu teman-teman ketahui motivasi dari Pi Network ini, dari founder kita Dr. Cheng dengan Dr. Nicholas, itu pada awalnya itu ya mereka karena punya banyak pengalaman bertahun-tahun di human computer interaction atau interaksi komputer manusia teman-teman, yang dalam hal ini tuh terkait perancangan sistem komputer dan menskalakan penggunaan dalam kebermanfaatan yang luas teman-teman ya. Jadi di sini juga butuh proses, yaitu umpan balik yang ada di Pi App sendiri teman-teman. Uji coba gagal, coba lagi gagal, coba lagi. Jadi memang banyak tahapan teman-teman yang nggak simple ya. Nah ini juga diceritakan terkait ketika pengalaman ngajar di Stanford University atau Universitas Stanford teman-teman. Nah itu sebelum Pi itu dibuat, ternyata di kripto sebelumnya itu ya banyak masalah teman-teman ya. Makanya jangan kaget, Pi ini adalah revolusi dari cryptocurrency yang terbaru teman-teman. Jadi masalahnya itu seperti salah satunya adalah adopsi massal dari penggunaan cryptocurrency. Yaitu ya para founder kita mengajar di kelas, dimana kelas itu terkait membangun aplikasi terdesentralisasi teman-teman. Dan yang dibahas adalah platform terbaik pada saat itu ya teman-teman ya, yaitu ETH atau Ethereum yang kalian tahu.
Nah, dalam pengembangannya itu bagus teman-teman ya, dan juga terkait lingkungan ya, ETH kan memang bagus teman-teman ya. Banyak project di kelas itu ternyata teman-teman ya, idenya itu banyak, tapi ternyata nggak dipakai, terus nggak diuji. Nah, ini kan sayang banget teman-teman ya, kata Dr. Cheng Diovan. Di terakhir adalah kesimpulan dari Dr. Cheng Diovan, Pi benar-benar berbeda dengan yang lain. Ini coba teman-teman yang kontra Pi suruh dengerin ini teman-teman ya, biar mereka itu terbuka, open mind ya, tidak menyamakan secara total gitu ya. Kemudian ya, karena Pi ini ya melangkah di atas komunitas besar yang luar biasa, menciptakan lingkungan yang pas teman-teman ya, untuk pembentukan utilitas seperti produk, perancangan, terus peningkatan apps gitu ya teman-teman ya. Jadi komunitas yang besar ini adalah sumber daya utama di Pi Apps teman-teman. Dan juga terkait jaringan sosialnya pastinya ya. Dan hal ini adalah modal yang sangat bagus teman-teman untuk mencapai jalur pembangunan utilitas atau utility teman-teman di masa yang akan datang. Jadi ini adalah rencana dan strategi di masa sekarang dan akan datang teman-teman, biar kalian tahu nih. Jadi untuk penutup dari FAT teman-teman, ini sudah jelas banget ya seperti apa kita sekarang dan akan datang. Nah, ini makanya FAT bener-bener tertarik ya. FAT respect terkait para dosen, para ilmuwan dan pengalamannya semua. Tidak ada embel-embel dari orang lain, enggak. FAT bener-bener belajar dan FAT melihat ini project yang luar biasa teman-teman ya. Oke, that's all teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semangat ya. Dan semoga teman-teman selalu diberikan yang terbaik di setiap harinya. Channel King Fat akan selalu menemani kalian di edukasi maupun informasi yang terkini seputar Pi Network. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.